Como esa. Pada tahun 1980-an, di sebuah desa terpencil, dua wanita ditemukan tidak bernyawa di tengah rawa-rawa oleh seorang petani. Kondisinya memunculkan banyak pertanyaan. Menurut hasil pemeriksaan, ada banyak tanda yang menunjukkan bahwa korban sempat mengalami perlakuan yang tidak sepantasnya sebelum ditemukan. Namun yang paling membingungkan, tidak ada bekas darah di lokasi kejadian. Sang detektif menduga si pelaku ngelakuinnya di tempat lain. Hanya ada satu hal yang tertinggal, yaitu jejak ban mobil yang berbalik arah. Berlatar di sebuah desa terpencil di Spanyol Selatan, ada dua orang detektif spesialis pembunuhan yang bernama Juan dan Pedro. Mereka berasal dari Madrid dan baru saja tiba di desa itu untuk menyelidiki dua gadis remaja yang menghilang sekitar 3 hari yang lalu. Ketika sedang bersantai sambil menunggu makan malam, dua orang polisi lokal menghampiri mereka. Polisi lokal itu memberi sedikit informasi mengenai dua gadis remaja yang tiba-tiba menghilang. Diketahui dua gadis remaja itu bernama Estrella berumur 17 tahun dan adiknya yang bernama Carmen berumur 16 tahun. Carmen creo que tiene 15. 16. Pedro bertanya, di mana terakhir kali mereka terlihat? Polisi lokal itu menjawab, menurut seorang saksi yang juga merupakan tetangga si korban, bahwa si korban sempat masuk ke dalam mobil seseorang. Mobil itu berjenis Citroen Daewoo. Pada saat itu si korban sedang berjalan menuju pulang, entah dari mana. Yang jelas, lokasinya di perbatasan kota. Konon kabarnya, dua gadis ini merupakan gadis yang gampangan, yang selalu keluyuran di malam hari. Meskipun demikian, mereka selalu pulang ke rumah, tapi sudah 3 hari ini mereka tidak pulang. A la salida del pueblo, kilómetro por carretera. Pero del Puntal y vive uno vio cómo se montaban en un coche. Esa noche se volvieron andando de la feria. Serían 6, 2 caballos. No se aclara. Falta dormir, nunca viene está tanto tiempo fuera. Le gusta pasárselo bien. Keesokan harinya, mereka berdua pun berangkat menuju rumah keluarga korban. Namun sebelum itu, mereka memutuskan untuk mendatangi area sungai. Karena diketahui bahwa Rodrigo, ayah Carmen dan Estrella bekerja di sekitar sungai. Setibanya di rumah, mereka melihat foto Estrella dan Carmen yang merupakan korbannya. Sang ibu yang bernama Rocio memberikan suguhan. Lantas mereka meminta izin untuk masuk ke kamar si korban. Siapa tahu mereka menemukan sebuah petunjuk. Di dalam kamar, mereka menemukan selebar brosur lowongan pekerjaan. Lantas Pedro bertanya, apakah kalian tahu kemungkinan kedua putrimu pergi? Dan apakah kalian sedang ada masalah? Sang ayah tidak bisa menjawab, seakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sang ibu menjelaskan jika pakaian dan buku tabungan juga tidak ada. Ibunya mengira pakaian dan buku tabungan putrinya telah dibawa pergi. Y ropa, una cartilla de ahorro que tenían las niñas. Setelah Rodrigo pergi, secara diam-diam sang ibu memberikan sebuah amplop yang ia temukan di perapian kepada Juan. Dia juga berpesan suaminya jangan sampai tahu. Jika sampai suaminya tahu, dia pasti akan membunuh kedua putrinya. Lo he encontrado en el brasero, rueda lo suficiente de ellas. Si se entera las mata. No se lo cuenta a mi marido, por favor. Alasan kenapa suaminya jangan sampai mengetahui amplop yang ia berikan kepada Juan, karena ternyata setelah dilihat, itu adalah sebuah klise foto yang sebagian telah hangus terbakar. Dan yang jadi permasalahannya adalah isi dari klise foto itu merupakan aib bagi keluarga mereka. Kedua putrinya sedang melakukan kenakalan remaja dengan seorang pria yang belum diketahui. Itulah kenapa suaminya jangan sampai tahu, karena akan mencoreng nama keluarganya. Setelah itu, Juan dan Pedro pergi ke sekolah Estrella dan Carmen. Menurut kesaksian mereka, dari kejauhan mereka melihat kedua temannya itu berada di dekat mobil seseorang. Carmen dan Estrella juga sering mengatakan ingin pergi keluar kota
untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pedro bertanya, apakah teman kalian ada yang memiliki mobil berjenis Citroen berwarna putih? Mereka menjawab, tidak ada. Tiba-tiba pacar dari salah satu mereka mengetuk jendela. ¿Dónde lo dejasteis? En la carretera, allá del pueblo. ¿Sabéis que querían irse del pueblo? No. Un coche blanco, un Citroën. ¿Conocéis algún amigo que tenga...? No. El Kini. Ha venido un novio de esta. Kemudian, dua detektif ini mendatangi seseorang yang sempat melihat Carmen dan Estrella di perbatasan kota. Wanita parubaya itu mengatakan bahwa Carmen dan Estrella menaiki mobil berjenis Citroen Daewoo tepat di tikungan jalan depan rumahnya. Dia tidak tahu pasti ada berapa orang yang ada di dalam mobil. Yang jelas, sepertinya mereka saling kenal satu sama lain. Tiba-tiba Pedro teringat dengan mobil Citroen Daewoo milik Rodrigo, yaitu ayah si korban, yang sempat ia lihat di depan rumahnya. Mereka berdua lanjut ke rumah kosong di area pertanian sesuai arahan dari seorang wanita yang bernama Angelita. Jadi Angelita ini adalah paranormal di desa itu. Kebanyakan apa yang ia prediksi banyak benarnya. Semua petunjuk mereka coba, yang ternyata di rumah kosong itu mereka menemukan tas yang mengambang di dalam sumur. Voy a ver si llego. ¡Ven! ¡Cuidado! Casi toco el agua. ¡No tengo suite! Media como esa. Di keesokan harinya, beberapa warga dan polisi lokal membantu mencari petunjuk lain di sekitaran rumah kosong itu. Tiba-tiba muncullah seorang pria dari semak-semak yang seperti ketakutan. Pria itu pun berlari menghindari mereka. Aksi kejar-kejaran di antara mereka bertiga pun terjadi. ¡Quieto! Juan memperingatkan dengan tembakan ke udara agar dia berhenti. Ternyata, setelah didekati, pria yang diketahui bernama Jesus mengaku takut ditangkap karena telah berburu rusa secara ilegal. Pedro bertanya, apakah dia melihat orang lain yang keluar masuk di rumah kosong itu? Namun Jesus menjawab tidak tahu, karena dirinya tidak pernah masuk ke dalam sana. ¿Por qué corres? No tengo permiso. ¿Qué es esto? Di tempat yang berbeda, dua peternak bebek sedang buang air kecil di rawa-rawa. Secara tidak sengaja, salah satu dari mereka menemukan dua jasad yang mengambang. Mereka yang ketakutan langsung melaporkannya kepada polisi. Carmen, Estrella. Setelah dikonfirmasi, ternyata itu adalah jasad Estrella dan Carmen, kakak beradik yang selama ini dilaporkan telah menghilang. Kini kasus pencarian orang hilang pun berubah menjadi kasus pembunuhan. Menurut pengamatan tim forensik, terdapat beberapa luka tusukan di tubuh Carmen dan luka bakar di tangan kirinya. Sedangkan Estrella, mereka menemukan luka di bagian leher, perut dan di dadanya. Juga 3 jari tangan kirinya sudah hilang. Pedro menduga bahwa mereka berdua tidak dibunuh di sini, melainkan di tempat lain, karena mereka tidak menemukan bekas darah. Ditambah lagi, ada jejak ban mobil yang menunjukkan bahwa mobil tersebut memutar balik, yang sepertinya dia gugup karena melihat seseorang. Les trajo un coche y los tiró aquí. Alguien y se puso nervioso. Vamos al río y se dio la vuelta. Hay una doble rodada. Kabar duka itu pun mereka sampaikan kepada orang tua Carmen dan Estrella. Sang ayah tampak begitu emosi mendengar kedua putrinya telah tiada. Di malam harinya, mereka mendapat kiriman berupa map coklat dari seseorang, yang ternyata itu adalah sebuah foto dari klise film sebelumnya yang sudah dicetak. Foto tersebut dengan jelas memperlihatkan Carmen dan Estrella dalam keadaan tidak mengenakan pakaian, tapi wajah dari si pria tidak terlihat dengan jelas, karena klise filmnya sempat terbakar. Namun petunjuk lain memperlihatkan sebuah tato segitiga di tangan pria itu, dan juga ada foto pajangan tanduk rusa di sebuah ruangan. Di tengah malam, resepsionis hotel menggedor pintu dengan tangan gemetar. Dia ingin memberitahu bahwa ada seorang pria dalam keadaan mabuk yang ingin bertemu dengan mereka berdua sambil membawa senapan. Mereka pun turun kemudian menenangkan pria itu. Diketahui dia bernama Castro.
Pria itu ingin menyampaikan sesuatu yang membuat dirinya frustasi, bahwa pacarnya yang bernama Beatrice dan adiknya bernama Adela juga dibunuh seseorang. Beatrice saat itu pamitan untuk bekerja di wilayah Costa del Sol, tapi dia tidak pernah kembali. Jadi kalau kita lihat dari beberapa korban, sepertinya modus operandinya ini mengiming-imingi sebuah pekerjaan kepada para korbannya, membuka lowongan lewat brosur. La mató él. Era mi novia Beatriz. También mató a Adela. Eso solo apareció el piel. La descuartiza, las tira al río. ¿Volver de dónde? Dijo que iba a volver. Costa del Sol. Castro. ¿Quién fue? No lo sé. Keesokan harinya, saat mereka sedang sarapan, Juan memberitahu bahwa hasil otopsi Carmen dan Estrella sudah keluar, yang mana ditemukan cairan tanda kutip di stocking milik Estrella dengan golongan darah AB. Juan juga sudah meminta bantuan polisi lokal mengenai daftar semua orang yang memiliki mobil Citroen Dainsic di daerah tersebut. Autopsia de las niñas. Acaba de llegar. Semen en las medias de Estrella. El grupo sanguíneo sabe. Lo que vaya haciendo la lista en los días 6 de la zona. Setelah itu, mereka pergi ke kantor polisi untuk mengecek barang-barang dan berkas tentang kasus kematian Beatrice dan Adela. Di sana, Juan menemukan brosur lowongan kerja seperti yang ia temukan di kamar Carmen dan Estrella sebelumnya. En casa de las niñas había uno igual. Atas dasar hal itulah mereka mempunyai ide untuk mencari alamat rumah Beatrice. Karena tidak mengetahui di mana rumahnya, mereka berdua menemui Jesus. Secara dia sering berburu di beberapa tempat, barangkali saja dia mengetahuinya. Dan benar saja, Jesus pun tahu, tapi dia meminta imbalan dengan sejumlah uang. Casi 500 pesetas. Mereka bertiga pun berangkat menuju kediaman rumah Beatrice. Setibanya di sana, ternyata rumah itu sudah kosong. Orang tuanya merasa benar-benar terpukul setelah kematian putrinya. Di dalam kamar, Pedro menemukan sebuah kamera dengan beberapa foto pemandangan di dalamnya dan sebuah foto yang sudah dicetak. Pedro bertanya kepada Jesus mengenai siapa saja orang yang ada di foto tersebut. Jesus menjawab, mereka adalah Beatrice, Estrella, dan Carmen, juga seorang pria bernama Queenie. Beatriz, Estrella y Carmen. El del centro Queenie. Mereka lantas pergi ke rumah nenek Adela untuk mencari petunjuk baru. Sang nenek mengatakan bahwa Adela tidak pernah melepas kalung pemberian darinya. Hanya saja sebelum dia pergi meninggalkan rumah, dia tampak begitu sedih karena ditinggal pacarnya, yaitu Queenie. Siapa itu Queenie? Tanya mereka. Sang nenek menjawab, pemuda tampan dari Villa Franco. Mi nieta estaba muy triste desde que el Quini la... Y el de Villafranco, el que le dicen el guapo, son suyos. Setelah mendapatkan beberapa berkas milik Adela, mereka berdua lanjut menuju wilayah Villa Franco untuk mencari tahu tentang Queenie. Setibanya di lokasi, mereka berdua menunggu di dalam mobil, mengintai pergerakan Queenie. Queenie saat itu sedang menjemput pacarnya di sekolah. Kita sebut saja Marina. Nah, Marina ini juga merupakan teman Carmen dan Estrella. Marina dan Queenie pun pergi dari sana menuju suatu tempat. Tidak ingin kehilangan jejak, mereka berdua membuntutinya dari belakang. Namun Queenie sadar jika dirinya sedang diikuti. Dan inilah yang terjadi. Juan yang pada dasarnya emosian kemudian menyerang balik yang membuat Queenie tidak bisa berkutik. Queenie diberikan beberapa pertanyaan. Apakah dia kenal dengan Carmen dan Estrella? Dia menjawab, kenal. Bahkan Carmen sempat berpacaran dengan dirinya selama beberapa bulan saja. Dia juga mengatakan saat mereka berdua menghilang, Queenie sedang bersama teman-temannya. Hace 6 días, ¿dónde? ¿Dónde estabas la noche que desaparecieron? Con una amiga. Beberapa saat Pedro memperlihatkan foto Adela. Apakah Queenie kenal? Jawaban dari Queenie mengejutkan.
Dia mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal orang yang ada di dalam foto itu. Mengetahui Queenie sedang berbohong, mereka pun melepaskannya untuk sementara waktu. Namun, mereka selalu mengawasi gerak-geriknya. ¿Ya está? Tampoco. ¿Las conocerías a mis manos? ¿Y qué haces en la foto? Malam harinya di sebuah bar, Juan dan Pedro sedang mengobrol sembari mengumpulkan beberapa petunjuk yang sudah mereka dapatkan. Diketahui bahwa usia keempat korban masih sangat muda, bisa dikatakan hampir seumuran. Adela menghilang pada tanggal 14 September 1977, Beatrice tanggal 15 September 1978, Carmen dan Estrella tanggal 17 September 1980. Kejadian itu terjadi saat sedang diadakannya pasar malam, sehingga situasi kota sangat ramai dan tidak memperhatikan satu sama lain. Pedro menduga jika pelakunya adalah Queenie, karena Queenie memiliki tato segitiga di tangannya, persis seperti yang ada di foto tersebut. El triángulo como el de la foto. ¿Le viste la mano? Era de fuera, pero todos conocían a Queenie. Setelah lama mengobrol, Juan menyuruh Pedro untuk pulang terlebih dulu, sedangkan dirinya masih di dalam bar bersama seorang wanita yang ia pesan. Bukannya pulang ke hotel, Pedro malah mampir ke tempat seorang jurnalis untuk mengetahui klise film yang ia bawa. Menurut sang jurnalis, klise film itu termasuk barang langka yang hanya bisa didapatkan melalui impor dari luar negeri, dan itu pun hanya sedikit orang yang memakainya. Sang jurnalis akan membantu mencari tahu siapakah orang yang masih menggunakan klise film seperti itu. Namun dengan syarat Pedro harus memberikan foto jasad autopsi Carmen dan Estrella, karena sebagai seorang jurnalis tentu dia membutuhkan bahan untuk berita korannya. Mereka berdua pun akhirnya setuju. Es un negativo poco común. ¿Puedo enterarme de quién? No creo que haya mucha gente por aquí que use este tipo de cartas. Dan di keesokan harinya, ketika sedang mengadakan acara pemakaman Carmen dan Estrella, sang ibu menghampiri dua detektif itu. Dia ingin memberitahu bahwa dirinya menemukan buku tabungan milik putrinya, yang ternyata buku tabungan Carmen dan Estrella telah disembunyikan oleh sang suami di dalam mobil barunya. La cartilla de ahorro de mis hijas. Mi marido la tenía escondida en el... Setelah acara sesi pemakaman, mereka berdua pun langsung menuju kediaman Rodrigo. Secara diam-diam, Rocio memberikan buku tabungan itu di depan pintu ketika suaminya berada di dalam rumah. Dia khawatir jika suaminya tahu, maka suaminya akan menghajarnya. Juan mengatakan kepada Rodrigo, "Kami menemukan buku tabungan ini di laci mobilmu. Apa yang sebenarnya terjadi?" Rodrigo menjelaskan bahwa dirinya memiliki hutang yang sangat besar kepada rentenir, dan untuk melunasinya, dia dengan terpaksa meminjam uang dari tabungan putri-putrinya. Itu semua dia lakukan karena dia ingin membawa keluarganya pergi dari sini dan pindah ke kota lain. Prestamista. ¿Sí? ¿Por qué quería sacar a mi familia de aquí? ¿Por qué? Mis hijas siguieron en este pueblo. Merasa Rodrigo sedang berbohong, Juan pun memberi kode agar Pedro keluar dari kamar dan agar dia bisa dengan leluasa untuk menekan Rodrigo dengan menghajarnya terlebih dulu. Setelah dihajar, Rodrigo pun mau mengakuinya. Jadi, 2 bulan yang lalu Rodrigo menemukan sepaket narkoba seberat 1 kilogram di sungai. Narkoba itu dia jual, dan uang hasil penjualannya dia belikan mobil Citroen si kuning yang ada di luar. Nah, setelah dia belikan mobil, si pemilik narkoba itu tahu dan menyuruh anak buahnya untuk menyitap barang-barang yang ada di rumah Rodrigo. Itu pun masih belum cukup. Jika dia tidak membayarnya, mereka akan mengambil mobil dan perahu milik Rodrigo. Ia merasa bersalah kepada kedua putrinya karena anggapannya bisa jadi kedua putrinya dihabisi seseorang karena hutang piutang tersebut. Venderlo. ¿Qué hiciste con el dinero? Me lo gasté. En el coche de ahí afuera. Aquí por su dinero. ¿Crees que han matado a tus hijas por eso? Vamos a tener que irnos de aquí, Barca. Si no pago se van a llevar el coche y la bar.
Langkah selanjutnya, Pedro pergi menyusuri sungai ditemani polisi lokal. Dia mencari lagi petunjuk baru. Siapa tahu ada suatu hal yang mencurigakan. Sedangkan Juan mengintai Queenie kemana dia akan pergi. Ternyata Queenie sudah janjian dengan Marina dan membawanya ke suatu tempat. Di kapal, Pedro melihat polisi lokal sedang berbicara dengan nelayan secara empat mata. Juan pun terus mengikuti Queenie, hingga akhirnya Marina dibawa Queenie ke tempat penginapan para pemburu. Disusul seorang pria tak dikenal yang memakai topi, dan itu terlihat oleh Juan dari kejauhan. Saat sedang asik mengintai, tiba-tiba Juan dihantam seseorang dari belakang. Karena Juan melihat Marina dibawa Queenie ke tempat penginapan para pemburu, dia lantas menyuruh Pedro untuk menelpon ibunya Marina dan menanyakan tentang kabarnya. Setelah ditanyakan, ternyata Marina sedang ada di rumah dan baik-baik saja. Pedro juga mengingatkan Juan agar jangan terlalu percaya kepada para polisi lokal, karena sepertinya mereka sudah mendapat bayaran dari bandar narkoba, sehingga kinerjanya tidak bisa diandalkan lagi. Queenie dipanggil untuk diinterogasi. Pedro bertanya, siapa pria yang memakai topi itu? Namun Queenie mengaku bahwa tidak ada pria yang datang ke sana selain dirinya dan Marina. ¿Quién es el hombre del sombrero? Nadie, ya le he dicho que estábamos solos. Queenie pun ditahan untuk sementara waktu sambil menunggu bukti lain. Setelah ditahan, ada seseorang yang melempar batu ke kaca mobil saat mereka menuju perjalanan pulang. Beberapa hari kemudian, hasil tes darah Queenie pun keluar, dan itu tidak cocok dengan orang yang mereka cari, yaitu golongan darah AB. Itu artinya Queenie bukanlah pelaku yang menghabisi Carmen dan Estrella. Tentu saja hal itu membuat atasan mereka menjadi marah, karena mereka berdua salah tangkap. Dia mendesak agar Juan dan Pedro secepatnya menangkap si pelaku. Este ya es otro país. La próxima vez que quieran detener a alguien me lo pide. Les recuerdo que estamos en una democracia. Les pido que no pierdan más el tiempo. Mereka lanjut mendatangi rumah Marina dan menanyakan tentang kemarin. Pergi kemana dan dengan siapa? Marina menjawab bahwa dia pergi ke bioskop bersama teman-temannya. Mengetahui Marina sedang berbohong, Pedro lantas mempertegas pertanyaannya. ¿Con quién estuviste ayer en la casa del Coto? Siapakah pria yang memakai topi bersamamu kemarin di penginapan para pemburu? Dan kenapa ada bekas luka di pergelangan tangan Marina? Dia mengaku tidak ada pria bertopi datang ke sana, dan tangannya luka karena ruam dari jam tangan yang ia kenakan. Kemarahan Pedro membuat Marina ketakutan dan memanggil sang ibu. ¿Dónde está Kini? No. Déjate de tonterías, Marina. ¿Quién es el hombre ese? Mamá. Marina, mírame. Mamá. ¿Sabe tu madre lo que haces en el Coto? ¿Sabe que estás con él? Mamá. Me encuentro muy mal. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Juan dan Pedro secara diam-diam menyadap telepon rumah Marina. Setelah dari rumah Marina, mereka mendatangi penginapan para pemburu. Ibu kos kira bahwa mereka akan menyewa kamar, dan dia membawa keliling mereka ke setiap ruangan yang ada. Dan ternyata ada satu ruangan yang sama dengan yang ada di klise film itu, yaitu pajangan tanduk rusa yang menjadi hiasan dinding. Juan bertanya, siapa orang yang terakhir kali menyewa kamar ini? Ibu kos menjawab bahwa dirinya tidak ingat, karena tempat ini sudah lama ditutup. Juan yang sangat jelas melihat Queenie dan Marina datang ke tempat itu, langsung memaksa ibu kos untuk berkata yang sejujurnya. Personas en la casa. Ayer estuve aquí y vi cómo entraron. Me pregunta quién vino ayer. Ibu kos yang sudah gemetar dan ketakutan, dia pun berkata jika dirinya tidak tahu pria yang bertopi itu. Namun dia sering menyewa kamar secara harian. Ibu kos juga diperingatkan olehnya untuk tidak ikut campur dengan urusannya selama menyewa kamar. Ketika sedang di perjalanan, sekelompok nelayan mencegat dan menghentikan mobil mereka. Ternyata mereka dibawa ke dukun Angelita untuk membicarakan sesuatu. Disinilah terkuak fakta bahwa kerjaan sampingan para nelayan adalah menyelundupkan narkoba.
dan barang haram yang Rodrigo temukan itu milik mereka yang ia curi. Namun tentang kasus pembunuhan yang sedang terjadi, para nelayan ini sama sekali tidak tahu. Pero yo no he matado a nadie. Y no se la encontró, me la robó. La droga que se encontró Rodrigo era... Menurut kesaksian dari suami Angelita, saat malam kejadian tewasnya Carmen dan Estrella, dia sedang berada di rumah pertanian. Dia akan memberitahu apa yang ia lihat, dengan syarat mereka berdua harus menjauhkan polisi lokal dari area sungai agar penyelundupan mereka tetap aman, dan mereka pun menyetujuinya. Mataron a la niña. La cosa, pero no es gratis. ¿Vale o no? Que quitéis del punta a la Guardia Civil. Vale. Kemudian suami Angelita menceritakan bahwa dirinya sempat melihat seorang pria membuang tas ke dalam sumur rumah kosong. Namun sayangnya dia tidak melihat secara jelas wajahnya karena saat itu masih gelap, sekitar jam 5 pagi. Yang dia tahu, pria tersebut menggunakan mobil Citroen Daewoo berwarna putih, dan di kaca belakang terdapat sebuah stiker seorang wanita berambut panjang menggunakan topi, seperti topi pantai. Yo vi al hombre que tiró el bolso al pozo, pero era normal. Estaba muy oscuro, estaba en el cortillo esperando un faro. Fue el mismo día que desaparecieron a las 5 de la mañana. El coche tenía en el cristal de atrás una P6 blanco. ¿Me pasó pegatina de qué? Con el pelo largo y... ¿Así? ¿O era el sombrero? grande. Di keesokan harinya, mereka kembali menemui nenek Adela dan menemukan fakta baru bahwa Adela pernah bekerja di salah satu hotel di Malaga. Selama bekerja di sana, Adela memiliki teman laki-laki yang bernama Sebastian. Adela pernah bercerita jika Sebastian sangat baik kepadanya dan membantu Adela untuk melupakan Queenie. Sang nenek tidak tahu pasti apakah Sebastian tinggal di sekitaran sini atau tidak. Eran del hotel donde trabajaba en Málaga, no sé. Es del pueblo. ¿Llama al amigo de su nieta? Sebastián, que le había ayudado mucho con lo del kit. ¿Su nieta algo más sobre él? Me dijo que era muy... Setelah menelpon hotel tersebut, ternyata Sebastian sudah dipecat. Akan tetapi sebagian barang miliknya masih ada di sana. Mereka berencana akan memeriksanya. Todavía tiene algunas cosas suyas allí. Kemudian di malam hari, seseorang dengan sengaja memasukkan sepucuk surat ke dalam kamar hotel Juan yang isinya sebuah perintah bahwa besok di jam 7.30 pagi datanglah ke patung salib seorang diri. Penasaran dengan orang yang mengirim surat itu, Juan pun mengintip melalui jendela, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa, melainkan hanya melihat Pedro sedang berjalan sendirian, entah kemana. Ternyata Pedro akan menemui si jurnalis itu. Si jurnalis ingin memberitahu bahwa dirinya sudah mengetahui toko yang menjual roll film tersebut, yakni berada di Sevilla. Di sana mereka saling bertukar informasi sesuai kesepakatan bersama. Menurut pihak toko, seorang pria bernama Queenie selalu membeli roll film itu dan rutin setiap bulannya. Si jurnalis meminta klise yang Pedro miliki untuk memperjelas dan mengetahui siapa orang yang ada di foto itu. Estudio Águila en Sevilla. Se encarga previo pago todo. Las venden porque alguien las... Alquino, Kini. Creo que ahí hay alguien más. Se le distingue con el flash. El que hizo la foto se ve reflejado. Sebelum Pedro pergi, si jurnalis mengatakan jika dirinya pernah melihat Juan di masa lalu, yang ternyata Juan merupakan mantan polisi rahasia di zaman kepemimpinan Franco, dan dia pernah membunuh seorang gadis ketika sedang melakukan unjuk rasa pada tahun 1971. Era de la Brigada Político-Social. Una manifestación en Vallecas, en el sitio de la Gestapo de Franco. Esok harinya, Juan mendatangi patung salib seorang diri. Ternyata guys, yang mengirim surat itu adalah Rocio. Rocio datang bersama Marina untuk menyampaikan suatu hal yang sangat penting, bahwa saat Queenie membawa Marina ke penginapan para pemburu, Queenie meminta untuk melepaskan pakaiannya. Setelah itu dia meninggalkan kamar dan datang kembali dengan membawa seorang pria memakai topi. Tapi Marina tidak kenal orang tersebut. Yang jelas, tubuhnya wangi seperti menggunakan parfum mahal dan tangannya sangat lembut. Marina mengalami ketakutan yang luar biasa. Otro día, Kini la llevó a la casa del coche que no se vistiera. Después de estar con ella, le pidió que no. Luego salió y volvió con otro hombre. ¿Quién era? Solo sabe que olía bien, pero no le vio la cara y que tenía las manos muy finas. Me tengo que ir. Di tempat yang berbeda, Pedro mendatangi salah satu hotel di Sevilla untuk melihat barang Sebastian yang tertinggal. Ternyata isi koper milik Sebastian banyak ditemukan brosur lowongan pekerjaan yang serupa. Menurut manajer hotel,
Sebastian merupakan pria aneh yang pernah terlibat masalah dengan para tamu, terutama gadis-gadis remaja. Ese tío era muy raro. Tuvo un problema con una cliente. Algo raro con una chica muy joven. Pedro yang penasaran lantas mengecek data Sebastian di database kepolisian. Terungkap fakta bahwa dia pernah melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Bahkan surat penangkapannya sudah keluar 2 tahun yang lalu. Tapi keberadaannya kini tidak diketahui. Rovira Galvez, Sebastián. Se le conocen amigos. 2 años en busca y captura. Paradero desconocido. Juan yang baru saja tiba di pabrik tempat Queenie bekerja dikejutkan dengan banyaknya buruh yang sedang demo. Mereka meminta upahnya dinaikkan, tapi dari pihak perusahaan tidak bisa mengabulkan karena ada masalah dengan keuangannya. Alfonso adalah bos dari perusahaan itu mencoba untuk pergi. Ada sedikit kecurigaan, yang dimana saat itu Alfonso memakai topi lebar. Juan mengikuti dari belakang. Alih-alih memperkenalkan diri, Juan hanya ingin memastikan wangi parfum dan lembutnya kulit saat berjabat tangan. Malam harinya ketika Pedro akan pulang ke hotel, secara tidak sengaja dia berpapasan dengan mobil Citroen Daewoo berwarna putih yang tertempel stiker seorang wanita memakai topi lebar. Mengetahui dirinya sedang dikejar, pria itu lantas menancapkan gas mobilnya, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Pedro sempat melihat ada seorang wanita di bagasi mobil. Meski Pedro tidak berhasil mengejarnya, setidaknya dia sudah mencatat plat nomor mobil itu. Setelah itu, mereka berdua menemui atasannya di kantor untuk melaporkan hasil penyelidikannya selama ini. Saat itu atasan mereka sedang mengecek data Alfonso, yang ternyata Alfonso tidak memiliki mobil berjenis Citroen Daewoo berwarna putih. Pedro curiga jika wanita yang berada di bagasi mobil tadi adalah Marina, tapi setelah dicek, kata ibunya Marina sedang pergi ke bioskop. Pedro meminta izin kepada atasannya untuk menangkap Alfonso agar bisa melakukan tes darah sekaligus diinterogasi. Namun atasannya keberatan karena ini sudah malam. Pedro bersikeras ingin malam ini juga, sebab bisa saja Alfonso melarikan diri. Atasannya menjawab dengan kata-kata yang tidak enak didengar kepada Pedro, bahwa Pedro suka mencari masalah. Kemarin menangkap orang yang salah, yaitu Queenie. Sekarang menargetkan Alfonso hanya berdasarkan opini bukan fakta. Karena semua orang bisa saja memiliki parfum mahal dan tangan yang halus. Atasannya tidak akan memberi izin apapun sampai membawa bukti kuat dan meyakinkan. Pedro merasa kesal karena dia merasa atasannya melindungi Alfonso, merupakan bos besar yang memiliki pengaruh di sana. Sebelum mencari petunjuk baru, Juan dan Pedro terlibat keributan. Pedro merasa Juan hanya diam saja, tidak membantunya saat berdebat dengan atasannya tadi. Bahkan dia mengungkit masa lalu Juan yang menembak seorang gadis di tahun 1971. Juan menyangkal tuduhan itu. Kejadian tersebut hanyalah sebuah kecelakaan, dan yang menembak si gadis adalah rekannya. Lanjut, mereka pergi menuju rumah Marina untuk mengambil penyadap rekaman telepon yang mereka pasang sebelumnya. Di dalam mobil, mereka mendengarkan hasil rekaman itu. Terdengar percakapan antara Marina dan Sebastian beberapa jam yang lalu. Sebastian menjanjikan sebuah pekerjaan di salah satu hotel di Malaga. Namun dia beralasan bahwa kontrak kerja Marina sedang bermasalah. Marina memohon gimana pun caranya agar dirinya bisa diterima kerja, karena dia sudah bosan hidup di kota terpencil. Sebastian memanfaatkan situasi itu dengan cara mengajak bertemu di tempat biasanya. Dua detektif ini bingung di mana tempat biasanya mereka bertemu. Setelah dilacak, ternyata guys, nomor telepon Sebastian adalah nomor telepon penginapan para pemburu. Que viene no van a contratar a nadie. Verá, ha habido un problema. ¿Qué pasa con lo de Málaga? Con ellos. Tengo que irme de aquí. Hago lo que sea. No. Vamos a ver, no. Te espero dentro de media hora. Aguanto más.
Ha llamado este número, es la casa del coto. Tidak ingin kehilangan jejak, mereka pun bergegas menuju penginapan para pemburu, ditemani oleh Jesus. Tanpa basa-basi, Pedro langsung memaksa ibu kos agar mengatakan yang sejujurnya, namun dihentikan oleh Juan. Juan menceritakan bagaimana kondisi Carmen dan Estrella setelah ditemukan, bahwa sebelum mereka berdua dihabisi, mereka merobek pentil Carmen dan Estrella. Juan ingin ibu kos tahu gimana rasa sakit yang dialami mereka dalam kondisi sadar. Ibu kos menangis sampai meneteskan air mata. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang melakukannya, karena saat mereka memesan penginapan, dirinya tidak pernah berada di sini. Mírame. Capaz de soportar una persona antes de desmayar. Ni te imaginas el dolor que es capaz. Juan bertanya, siapa nama penjaga penginapan ini? Dan mengejutkan, namanya adalah Sebastian. Sebastian datang ke ibu kos untuk mencari pekerjaan. Karena ibu kos berteman baik dengan ibunya Sebastian, akhirnya dia mau menerimanya. Meskipun pada waktu itu, Sebastian berkata ingin bersembunyi, tapi ibu kos tidak tahu Sebastian bersembunyi dari apa. Dia mengira mungkin ada masalah. Dari yang dia kenal, Sebastian banyak berubah dan dia hampir tidak mengenalinya. Dia juga memberitahu bahwa Sebastian tinggal di sebuah rumah kosong bekas penginapan. Mereka pun bergerak cepat menuju rumah kosong yang dimaksud, diantar oleh Jesus. ¿Cómo se llama el guardes? Sebastián. Vino a pedirme trabajo. Era amiga de su madre. Necesitaba... No lo sé. Casi no lo reconocí. Estaba muy cambiado. ¿Dónde? ¿Dónde está Sebastián? En la casa abandonada del coche. Setibanya di sana, mereka tidak menemukan Sebastian dan hanya menemukan barang bukti berupa baju-baju wanita dengan noda darah. Selain itu, mereka menemukan kalung milik Adela pemberian dari sang nenek. Mereka yakin jika pelakunya adalah Sebastian. Terlebih saat menemukan selebaran kertas yang isinya kontrak kerja palsu atas nama Estrella dan beberapa gadis lainnya. Jadi kesimpulannya, pelakunya adalah Sebastian dan dibantu oleh Queenie dengan modus memberikan pekerjaan palsu kepada ABG-ABG labil yang sedang mencari pekerjaan. Sebastian membuat dirinya semeyakinkan mungkin agar terlihat seperti bos, menggunakan parfum mahal, memakai jas, topi, supaya bisa menipu calon korban-korbannya. Contrato nombre de Estrella Blanco para trabajar. Es el nombre de otras niñas. Dari luar, Jesus berteriak bahwa ada mobil Sebastian datang, tapi dia pergi lagi karena takut ditangkap. Jelas mereka langsung mengejarnya. Hujan yang sangat deras membuat mereka kesulitan untuk mengejar. Terlebih saat itu mobil mereka terperosok karena jalannya licin. Untungnya ada Jesus yang tahu arah jalan pintas. Mereka turun dari mobil dan berlari menyusuri rawa. Tapi ternyata dari kejauhan, Sebastian menembak mereka dan mengenai tangan Jesus. Juan dan Pedro berpencar mencari keberadaannya, sementara Sebastian menembaki dari segala arah. Juan pun terkena tembakan tepat mengenai bahu kanannya, sedangkan Pedro berhasil tertangkap. Ketika Pedro dalam keadaan pingsan, Sebastian membawanya ke suatu tempat dan akan menghabisinya. Juan yang masih sadar berusaha mendekat sambil membawa pisau. Jiwa brutalnya pun kembali bangkit. Dan Juan berhasil melumpuhkan Sebastian hingga dia terjatuh ke dalam sungai. Juan berjalan menuju mobil milik Sebastian. Saat dibuka, ternyata ada Marina yang dalam keadaan terikat, serta banyak luka di sekujur tubuhnya. Sepertinya Sebastian akan menghabisi Marina sebagai korban selanjutnya. Berkat dua detektif ini, kasus pembunuhan berantai di Spanyol Selatan akhirnya terpecahkan. Queenie berhasil ditangkap karena membantu Sebastian. Dia diteriaki seorang pembunuh oleh para warga.
Sebelum pulang ke rumah masing-masing, Juan dan Pedro mengadakan pesta di malam harinya. Seperti biasa, Juan menggandeng para wanita, sedangkan Pedro hanya melihat kelakuan rekannya yang nakal. Setelah itu, Pedro menghampiri si jurnalis yang juga sedang berada di sana. Pedro mengatakan sesuai apa yang disampaikan Juan, bahwa Juan bukanlah orang yang menembak gadis itu. Itu hanyalah kecelakaan. Namun si jurnalis menunjukkan sebuah fakta yang mengejutkan ketika dirinya mengambil foto demo di tahun 1971. Di foto itu terlihat sangat jelas di saat Juan menembak gadis tersebut. Saking bengisnya, Juan mendapat julukan si burung gagak. Dia juga merupakan salah satu anggota terbaik yang dimiliki oleh Jenderal Franco. Sang jurnalis berpesan agar Pedro berhati-hati. Pedro terus memikirkan ucapan dari si jurnalis itu, mengingat rekannya tidak lebih biadab dari Sebastian dan Queenie. Terlebih Pedro sangat membenci kediktatoran Jenderal Franco. Dia bingung harus bersikap seperti apa kepada Juan. Namun setelah dipikir dengan bijak, Pedro lebih memilih merobek foto tersebut, melupakan semua yang telah terjadi di masa lalu Juan. Dia berpikir mungkin saja Juan telah berubah dan ingin menebus semua kesalahannya. Film ini bukanlah berdasarkan kasus nyata tertentu, karena tidak ada catatan resmi tentang dua gadis hilang di rawa yang diinvestigasi dua detektif seperti di dalam film. Kasus di dalam film itu sepenuhnya fiktif, tapi film ini sangat terasa nyata karena banyak inspirasi dari kasus kriminal dan kondisi sosial yang benar-benar terjadi di Spanyol. Setelah kematian diktator Francisco Franco tahun 1975, Spanyol masuk transisi ke demokrasi. Periode ini dikenal sebagai La Transición Española, ditandai dengan kekacauan politik dan sosial di daerah pedesaan, korupsi aparat dan sisa-sisa kekuasaan militer lama. Banyak daerah miskin, terutama di selatan Spanyol, Andalusia. Polisi dan pemerintah masih beradaptasi dari sistem otoriter ke demokrasi. Dua karakter polisi dalam film ini, Pedro dan Juan, menggambarkan konflik ini. Pedro mewakili generasi baru, lebih demokrasi, sementara Juan mewakili generasi lama, keras, bekas aparat di masa diktator. Walaupun tidak mengangkat satu kasus, film ini menyerap suasana dan pola kejahatan yang benar-benar sering terjadi di masa itu. Di antaranya, banyak kasus perdagangan perempuan muda dan kekerasan di daerah pedesaan. Beberapa kasus hilangnya remaja gadis di tahun 70 sampai 80-an di daerah selatan Spanyol memang tidak pernah terselesaikan. Di banyak berita lokal, polisi sering dituduh menutupi kasus karena keterlibatan orang berpengaruh. Sang sutradara pernah menjelaskan dalam sesi wawancaranya, ini bukan kisah nyata, tapi semua gambaran yang ada di dalam film bisa saja benar-benar terjadi di masa itu, yang dimana keadilan belum sepenuhnya pulih, kejahatan sering dibiarkan, dan kebenaran kadang terkubur, seperti tubuh para korban di rawa. Jadi kesimpulannya, film ini terinspirasi oleh kenyataan sosial, kriminalitas, dan luka sejarah Spanyol pasca diktator. Itulah kenapa filmnya terasa seperti kisah nyata, karena nuansa dan konfliknya memang diambil dari realitas yang kelam.